Hai Night Dolls, makasih ya udah klik video ini. Di sini Yuri bakalan nyeritain cerita seram dan fakta gelap sebelum kalian tidur, supaya kalian mimpi indah. Hihihihihi. Sebelum kita mulai, jangan lupa support Yuri dengan klik subscribe, komen, like, dan share juga ya ke teman kalian, supaya teman kalian mimpi indah juga. Hihihi. Oke, tanpa berlama-lama, Yuri langsung cerita aja ya. Check it. Kasus mutilasi 119. Bayangkan seorang pekerja kebersihan yang sedang menyapu jalanan musim dingin yang membeku, lalu menemukan sebuah kantong plastik berisi tumpukan daging segar. Karena mengira itu adalah daging babi gratis, ia membawanya pulang untuk dimasak. Namun, saat sedang memotong daging tersebut di dapurnya, ia mendapati 3 jari manusia di sela-selanya. Ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini adalah awal dari tragedi Nanjing, salah satu kasus mutilasi paling sadis, paling presisi, dan paling misterius dalam sejarah Tiongkok yang belum terpecahkan hingga hari ini. Ketika polisi melakukan penyisiran besar-besaran di sekitar Universitas Nanjing, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh korban tidak hanya dipotong menjadi beberapa bagian, melainkan lebih dari 2000 potongan kecil. Lebih gilanya lagi, kepala dan organ dalam korban ternyata telah direbus selama beberapa hari. Organ-organ vital seperti jantung, hati, dan limpa raib tanpa jejak. Tim forensik bahkan kesulitan mengenali korban karena kondisinya. Sampai akhirnya sebuah tahi lalat di pipi kanan mengungkap identitasnya. Dia adalah Tiao Aiching, seorang mahasiswi baru berusia 19 tahun. Siapa sebenarnya Tiao Aiching? Dan mengapa seseorang begitu membencinya? Tiao lahir dari keluarga miskin di Taizhou. Kakak perempuannya bahkan rela putus sekolah demi membiayai Tiao yang sangat berprestasi agar bisa kuliah di Universitas Nanjing. Tiao dikenal sebagai gadis yang sangat introvert, polos, sederhana, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Lalu, apa yang terjadi sebelum dia menghilang? Pada malam tanggal 10 Januari tahun 1996, Tiao dan teman sekamarnya dihukum karena menggunakan alat listrik ilegal di asrama. Setelah terlibat konflik dengan manajemen asrama, Tiao yang kesal berjalan keluar dari gedung untuk menenangkan diri. Malam itu, ia terlihat mengenakan mantel merah dengan lapisan hitam. Itu adalah kali terakhir Tiao Aiching terlihat hidup. 9 hari kemudian, ia kembali ke kampus dalam bentuk 2000 potongan daging. Melihat bagaimana tubuh Tiao dibedah dengan presisi yang sangat tinggi, seorang perwira senior polisi menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang sangat kejam. Polisi menyimpulkan pembunuhnya bukanlah orang sembarangan. Dia pasti seorang ahli bedah, profesional, atau tukang daging yang sangat memahami anatomi tubuh manusia. Seluruh mahasiswa dan dosen diinvestigasi. Sketsa tersangka dibuat mengarah pada seorang pria parubaya yang sehat secara fisik. Namun anehnya, dari ribuan orang di universitas tersebut, tidak ada satupun yang cocok. Penyelidikan menemui jalan buntu. Berita ini langsung memicu histeria massal di Tiongkok. Foto Tiao dengan rambut pendeknya disebarkan, memicu rumor mengerikan di masyarakat. Apakah ada pembunuh berantai yang sedang mengincar wanita berambut pendek dan bermantel merah? Saking legendarisnya, kasus ini sering dijuluki sebagai Black Dahlia versi Tiongkok. Hingga tahun 2016, polisi Nanjing menegaskan kasus ini tidak akan pernah ditutup dan tetap diselidiki. Bahkan pada tahun 2021, keluarga Tiao mengajukan gugatan ke Universitas Nanjing sebesar 1,62 juta yuan. Bukan demi uang, melainkan demi menuntut keadilan yang tertunda selama puluhan tahun. Kini, dengan kemajuan teknologi modern dan penggunaan bukti DNA yang berhasil memecahkan banyak kasus masa lalu, publik kembali bertanya-tanya, apakah sang pembunuh berdarah dingin, berbekal pisau, bedah itu masih berkeliaran di luar sana secara bebas, atau dia sebenarnya berada di dekat kita selama ini?